Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, terlihat sekali para komentator yang kontra dengan dakwah pencerahan saya, yang dalam hal ini ya diwakili oleh Al-Qudsi and the Gang. Sobat-sobat, ya ketika saya mengupload konten saya yang terakhir bahwa ya salah fatal mengukur kebenaran pemahaman keislaman seseorang dari fasih membaca teks Arab. Dan ini yang selalu digembar-gemborkan. Bahkan saya lihat ya salah satu channel geng mereka, yaitu channel Apandi, Ustadz yang digawangi oleh Ustadz Apandi, itu ya beberapa kali di kontennya mengangkat masalah membaca. Ya, membaca kitab misalnya, ya dia angkat masalah misalnya salah baca atau cara mereka membaca, seolah-olah dia ingin mengesankan bahwa ustadz sunnah atau mereka sering mengistilahkannya dengan nada mencemooh, nada melecehkan, yaitu Wahabi. Nah, sobat-sobat, nah jadi ya Al-Qudsi and the Gang termasuk Apandi channel ini ingin mengesankan kepada umat Islam, kepada publik, bahwa ustadz yang mereka juluki Wahabi itu tidak layak diikuti, atau ya ingin menunjukkan bahwa ustadz Wahabi tersebut ya ilmunya belum seberapa, baca kitabnya saja seperti itu. Nah ini ya, dan ini saya bantah ya. Pernyataan ini saya bantah ya, karena jelas sekali kan ayat kebenaran Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu seorang yang umi, seorang yang tidak bisa baca tulis, sobat-sobat. Tetapi sekali lagi saya ingin menantang, siapakah yang berani mengatakan bahwa Rasulullah bukan orang satu-satunya yang paling memahami Al-Quran, meskipun dia tidak bisa membaca dan menulis. Ya, nah, ya ada yang mengatakan kamu kan bukan nabi. Ya memang saya bukan nabi,
Siapa juga yang bilang saya nabi? Dan saya tidak pernah mengatakan saya nabi. Akan tetapi ini kan satu bukti, ya, bahwa jika Allah menginginkan seseorang dalam posisi dengan kemampuan yang bagaimanapun memberikan hidayah, ya, sehingga seseorang tersebut memahami Al-Quran, itu bukan sesuatu yang tidak mungkin, ya. Nabi Muhammad sebagai contohnya, dan ini berlaku juga bagi umat Islam setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Allah mengatakan, ya, Dia menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Tidak ada di situ, ya, Allah akan memberi hidayah kepada orang yang pasti membaca Al-Quran, ya, bisa baca kitab, ahli dalam membaca kitab-kitab huruf gundul. Tidak ada, ya. Jadi salah sekali, kan, sekali lagi saya katakan salah sekali kalau kefasihan membaca, bisa baca kitab yang teks Arab, itu menjadi ukuran kebenaran pemahaman seseorang. Dan mereka, para komentator ini semakin halu, sobat-sobat. Mereka hubungkan dengan lembaga pendidikan, bahwa kalau pemahaman saya ini diikuti, maka lembaga pendidikan akan bubar. Ya, semua lembaga pendidikan Islam, ya, mewajibkan, ya, kurang lebih seperti itu barangkali, mewajibkan atau mengharuskan, ya, mempelajari bahasa Arab. Saya tidak bicara masalah lembaga pendidikan. Saya hanya ingin mengatakan, ya, bahwa klaim kalau tidak fasih membaca teks Arab, tidak bisa baca kitab-kitab, ya, gundul berbahasa Arab, ya, berarti pemahamannya tidak benar. Itu yang saya bantah. Dan sampai saat ini mereka tidak bisa membantah secara ilmiah. Coba bantah secara ilmiah, ya. Kenapa Nabi Muhammad, seorang yang umum, tetapi beliau sangat paham Al-Quran, dan beliau tidak melalui lembaga pendidikan. Pemahaman beliau tidak didapat dari lembaga pendidikan. Ini sekali lagi, apa yang saya sampaikan tidak berhubungan dengan lembaga pendidikan. Saya hanya ingin membantah, ya, pemahaman pendapat yang seolah-olah merendahkan, melecehkan, ya, bahkan menjustifikasi bahwa kalau tidak fasih membaca teks Arab, tidak bisa membaca kitab-kitab Arab gundul dengan benar, berarti pemahamannya salah. Tidak fasih, ya, atau tidak bisa baca kitab huruf gundul dengan benar, bukan berarti tidak bisa membaca. Ya, nah, Nabi itu, ya, tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Maaf, bukan saya merendahkan Nabi kita, bukan. Tetapi ini sebagai bukti, ya. Apakah Anda yang selalu kontra dengan saya ingin menafikan bukti yang jelas dan gamblang terbentang
di hadapan kita. Ya. Nah, jadi tidak usah halu lah, ya. Jangan terlalu dibesar-besarkan ke arah bubarnya lembaga pendidikan. Tidak perlu, ya. Ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tetap bisa berjalan karena mereka punya rule-nya sendiri. Tetapi sekali lagi, saya hanya ingin membantah dan memberikan argumentasi dan dalil bahwa pernyataan yang seolah-olah, ya, kalau tidak fasih membaca teks Arab, ya, yang tidak bisa dan tidak membaca, tidak punya kemampuan membaca kitab-kitab, ya, dengan teks Arab gundul dengan baik, berarti pemahamannya juga salah. Hanya ini yang ingin saya bantah dan ingin saya patahkan, sobat-sobat, dan khususnya Al-Qudsi NBT. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.